Tentang masalah ini memang hadisnya ada dua. Hadisnya ada dua, dua-duanya sahih. Ya, hadisnya ada dua. Pertama, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum," apabila sujud salah seorang di antara kalian, "fala yabruk kama yabrukul ba'ir," maka janganlah seperti unta, yaitu wal yada' yadaihi qabla rukbataihi, dia letakkan kedua telapak tangannya sebelum lutut. Jadi menurut hadis yang pertama ini, riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai, ya, hadis yang pertama ini tangan dulu baru lutut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat dari sahabat Wail ibn Hujur radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam," aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idza sajada," apabila Nabi sujud, "wada'a rukbataihi qabla yadaihi." Menurut hadis yang kedua, Nabi meletakkan lutut dulu baru telapak tangannya. Berarti hadisnya berapa? Dua. Satu hadis, yaitu hadis pertama, mengatakan telapak tangan dulu baru lutut. Hadis yang kedua, lutut dulu baru telapak tangan. Kalau mau kita bahas sampai di sini aja, maka kesimpulannya berarti dua-dua boleh. Kalau mau dibahas sampai di sini, ya, boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Itu kesimpulannya kalau di sini. Kita akhirkan pembahasan sampai di sini. Tapi kita mengaji nggak mau tanggung-tanggung. Saya jelaskan sedetail-detailnya. Pada hadis pertama, wa ada lafal wal yada' yadaihi qabla rukbataihi. Letakkan telapak tanganmu dulu, ya, sebelum kedua lutut. Hadis ini, lafal ini wal yada' yadaihi qabla rukbataihi, dinilai dhaif oleh ulama hadis, bahkan batil. Kenapa dhaif? Sebab pada hadis itu ada tambahan lafal wal yadha' yadaihi qabla rukbataihi. Nah, tambahan lafal itu diriwayatkan oleh salah seorang perawi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Ya, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Yang mana Muhammad Ad-Darawardi ini dinilai dhaif oleh para ulama hadis. Pertanyaannya, yang menganggap Ad-Darawardi ini dhaif siapa aja? Kan begitu, supaya ilmiah. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, beliau berkomentar bahwasanya Ad-Darawardi ini sering terbalik di dalam melafalkan hadis, meriwayatkan hadis. Bisa saja hadis wal yadha' yadaihi qabla rukbati, bisa saja hadis itu sebetulnya meletakkan lutut dulu baru telapak tangan. Makanya hadis ini dinilai dhaif. Kenapa dinilai dhaif? Karena salah satu seorang rawinya, Muhammad Ad-Darawardi, dinilai dhaif oleh para ulama hadis. Kedua, termasuk ulama yang menganggap Muhammad Ad-Darawardi ini orangnya dhaif adalah Al-Imam Abu Hatim. Ini ulama hadis semua ini saya sebutkan. Ya, Al-Imam Abu Hatim, beliau berkata, ia tidak dapat dijadikan hujjah, tak dapat dijadikan dalil. Hadis-hadis yang ada rawi bernama Muhammad Ad-Darawardi, hadisnya tak dapat dijadikan hujjah. Siapa lagi ulama yang menganggap Ad-Darawardi ini cacat dalam masalah hadis? Asy-Syaikh Abu Jar'ah, ulama hadis ini semua. Beliau berkata ia buruk hafalannya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan Muhammad Ad-Darawardi ini sebetulnya orangnya thiqah, ya, tapi hafalannya nggak bagus. Juga sama komentarnya, sering kebalik meriwayatkan hadis, kebalik-kebalik. Kesimpulannya apa? Udah kesimpulannya, hadis yang pertama itu dhaif. Ya, hadis yang pertama adalah
dhaif menurut ulama hadis karena ada Muhammad ad-Darawardi. Kemudian secara fikihnya, menurut mayoritas ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ketika sujud itu sunnah yang dahulu turun adalah lutut, baru telapak tangan, sebagaimana yang kita amalkan saat ini. Kenapa? Karena mereka lebih memilih hadis yang kedua daripada hadis yang pertama. Kenapa? Karena hadis yang pertama jelas tadi, ada seorang rawi yang bernama Muhammad ad-Darawardi yang dianggap sering terbalik-balik meriwayatkan hadis. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Mundir di dalam kitab Al-Awsat, beliau menyebutkan bahwa hadis Wail ibnu Hujur, yaitu hadis yang kedua, lutut baru tangan, adalah hadis sahih. Dengannya saya berpendapat. Berarti menurut Imam Ibnu Mundir, ketika sujud yang dulu turun adalah lutut baru kedua tangan. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi, beliau berpendapat mayoritas ahli ilmu mengambil hadis ini, hadis yang kedua, yaitu lutut dulu yang turun baru kedua telapak tangan. Nah, ini supaya menguatkan kita nih. Jadi nanti kalau nengok video YouTube atau baca buku mengatakan sunnahnya ketika sujud adalah telapak tangan dulu yang turun baru lutut, kita udah tahu jawabannya. Ya, itu Salafi atau Wahabi. Ibnu Rusdi, Syekh Ibnu Rusdi, penyusun kitab apa itu? Bidayatul Mujtahid. Beliau juga mengatakan, ya, mayoritas ulama ambil hadis yang kedua, lutut dulu baru tangan. Imam Al-Hafiz An-Nasa'i juga demikian. Kemudian Al-Imam An-Naqai juga demikian. Ini ulama-ulama besar hadis nih kan, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Mundir, ya. Bahkan Imam Syafi'i pun di dalam kitab Al-Umnya jilid yang pertama mengatakan demikian juga, bahwasanya ketika sujud mendahulukan lutut terlebih dahulu daripada kedua telapak tangan. Terakhir tentang masalah ini, silakan Anda baca di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Di situ ada dinukil pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yang mana kita ketahui Ibnul Qayyim Al-Jauzi ini adalah murid Ibnu Taimiyah. Kedua ulama ini, baik Syekh Ibnu Taimiyah ataupun Syekh Ibnul Jauzi, kedua-duanya ini adalah ulama panutan Wahabi atau Salafi. Justru Ibnul Qayyim sendiri mengatakan, ya, riwayat yang menyatakan bahwasanya turun terlebih dahulu tangan daripada lutut, riwayat itu tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena ada, ya, orang yang meriwayatkan hadis itu terbalik di dalam meriwayatkan hadis. Kesimpulannya, Ibnul Qayyim sendiri mengatakan kalau sujud lutut dulu baru tangan. Ya, jadi sesepuhnya Wahabi atau Salafi mengatakan lutut dulu baru tangan. Makanya saya heran Wahabi Salafi sekarang kok lain, tangan dulu baru lutut. Kecuali bagi orang yang udzur, semisal orang tua. Banyak orang-orang yang tua itu kalau sujud tangan dulu baru lutut. Kenapa? Karena mereka mendahulukan tangan daripada lutut untuk menyokong tubuh mereka supaya tidak terjatuh. Itu tak masalah, ya, karena mereka udah udzur. Kalau macam awak-awak nih masih sehat lagi, tak makan 2 hari pun masih hidup, ya, nah itu lutut dulu baru tangan. Nah, kecuali bagi orang yang udzur tadi tak mengapa dia mendahulukan tangan dulu daripada lutut.